Habib Jafar. Assalamualaikum. Bismillah. Memang gak bakat jadi. Tapi gini Bib, kita tuh emang selalu adore sama Habib Jafar tuh karena Habib Jafar gak takut untuk ngomongin agama lain. Hindu, Kristen, Buddha, even ateis pun Habib omongin gitu loh. It's okay ya kan. Banyak orang ngapain sih ngomongin ini gitu ya. Iya. Nah, tapi Habib ngerasa ada superior atau agama tertentu nggak yang merasa paling benar gitu loh. Iya, bahwa dalam diri kita harus meyakini agama kita itu sebagai agama yang paling benar, itu harus. Karena kalau tidak, ngapain kita pilih agama ini? Ya. Kalau menurut kita agama itu sama atau agama ini tidak lebih benar dari yang lainnya. Ya. Bahkan kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah agama kita. Makanya kita pilih agama ini, tidak pilih agama yang lain. Ya. Itu soal gue dengan diri gue sendiri. Ya. Itu seperti pakaian dalam. Ya. Kebenaran itu seperti pakaian dalam. Orang nggak perlu tahu. Yang perlu orang tahu itu adalah kebaikan sebagai output dari keyakinan gue atas kebenaran ini. Karena itu dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Kebenaran biarkan menjadi keyakinan gue sendiri. Berlombalah dalam kebaikan. Bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Oh, nice. Benar itu Takut. tidak untuk diperlombakan. Ya. Gue untuk meyakini. Gue gak bisa tuh membuat lu meyakini kebenaran yang gue yakini. Ya. Yang bisa membuat itu hanyalah hidayah yang itu sumbernya dari Tuhan. Tugas gue hanya menyampaikan apa yang gue yakini. Lu mau ikut syukur, lu gak mau ikut kufur. Jadi, nah, adapun relasi yang harus gue bangun antara gue dan lu, utamanya itu adalah saling bersikap baik satu sama lain. Dalam berkata, dalam bertindak, dalam merasa, dalam berpikir. Nggak berprasangka buruk. Tidak berpikir untuk mencelakakan dan lain sebagainya. Yang terjadi di realita sebenarnya lama-lama masyarakat kita jadi berargumen soal kebenaran ya. Bukan berlomba untuk kebaikan. Setuju nggak? Kalau kita lihat di media sosial. Ini jalan menuju surga, ini paling benar gitu. Sebenarnya lu Beb sebagai Habib, lu ngerasa aneh nggak ngeliatnya? Kok jadi main bener-beneran sih? Iya, bagi gue kalau lu menunjukkan kebenaran lu dengan menjatuhkan apa yang dianggap kebenaran oleh orang lain, itu yang ditegur oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, jangan keyakinanmu terhadap Islam membuat kamu mencaci kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Itu karena ada. Oke. Karena setiap orang, kata Quran, dibuat untuk secara psikologis merasa apa yang menurutnya benar itu adalah benar dan dia pegang erat. Kalau lu paksakan dengan menjelek-jelekkan kebenaran yang diyakini oleh orang lain, maka dia akan memperolok agama lu sendiri dan akhirnya apa yang terjadi di medsos sebagian sekarang. Orang menjadikan agama justru sebagai alat untuk saling memperolok satu sama lain. Iya. Karena itu, terkait apa yang gue anggap benar, itu jadi keyakinan gue, dan gue sampaikan kepada orang lain tanpa menjelekkan orang lain. Tanpa kemudian ngejudge orang lain. Ya udah gue sampaikan aja. Karena pada batas tertentu, kebenaran itu hak prerogatif Tuhan untuk memberikan kepada orang lain. Ada batas-batas yang nggak bisa kita tembus. Spiritual itu soal journey masing-masing. Yang pada akhirnya lu nggak bisa tembus itu. Misalnya, gue bisa menyampaikan kebenaran secara baik kepada lu, tapi belum tentu lo menerima itu. Atau bahkan gue bisa menyampaikan kebenaran secara logis, tapi tidak semua, karena ada beberapa hal dari kebenaran itu yang memang tidak logis. Misalnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu gue gak bisa melogikakannya. Karena memang di sana itu wilayah ketaatan penuh. Yang ketaatan penuh itu urusan lu dengan diri lu sendiri dan dengan Tuhan. Sehingga gue gak bisa tuh memaksa lu untuk taat. Gue bisa maksa lu untuk sholat. Tapi gue gak bisa maksa lu untuk benar-benar sholat. Paling lu hanya gerakannya aja sholat, tapi hati lu tidak sholat kalau dipaksa. Karena itu kata Tuhan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, tugas gua hanya menunjukkan bahwa nih ya,
gue sebagai seorang muslim, karena gue muslim, kelakuan gue jadi baik. Itu yang menyebabkan mayoritas orang masuk Islam di zaman Nabi. Ngelihat Nabi dicaci maki, membalas dengan doa. Dilempar batu, membalas dengan melempar senyuman. Ya. Dituduh yang sebagai orang sihir, orang mandul, nggak pernah membalas dengan tuduhan. Ya. Justru dengan memuji orang lain. Ini yang membuat orang akhirnya, gila, ini orang kok hidupnya santai banget ya. Ya. Kok bisa hidup sesantai itu. Dan ini bukan lagi soal bicara kebenaran. Orang bicara soal kebahagiaan. Orang hidup semua ingin bahagia. Betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad ada Stoa yang bicara tentang bagaimana hidup santai. Ya. Semua orang pengen hidupnya santai. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad hadir dengan hidup yang santai. Akhirnya itu yang membuat, lu kenapa bisa sesantai ini? Ya karena gue muslim. Yaudah, gue convert. Gue mau jadi Islam juga deh. Biar hidup gue bisa sesantai itu. Nah, kalau Anda merasakan hidup sekarang kurang santai, sehingga Anda butuh hal-hal di luar diri Anda untuk santai, misalnya ya, Anda butuh khamr untuk santai, mungkin Boris. Boris. ada tuh Oke. sesuatu yang sifatnya dari dalam yang bisa bikin lu santai. Oke. Bib, kita masih membahas soal Tuhan. Sebenarnya kan berarti kan kalau kita runtutkan, Bib, Iya. polanya tuh hampir mirip ya, Bib. Misalnya kita ngomongin soal Nabi Musa yang sudah terjadi di agama Jewish ya, yang mendapat hidayah Tuhan untuk membebaskan budak-budak. Iya. Muncul lagi Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Iya. Diutus sama Tuhan juga. Iya. Muncul lagi Nabi Muhammad yang juga sama-sama diutus oleh Tuhan Allah ya kan. Hanya dua aja yang berbeda sedikit ya. Hindu dan Buddha berbeda kan ya. Iya. Nah, sebenarnya dengan pola tiga ini, Bib, Nabi Musa diutus Tuhan, Nabi Isa diutus Tuhan, Nabi Muhammad diutus Tuhan. Lah, Tuhannya sama dong. Tuhannya Tuhannya satu sama. dong. Satu. Tuhannya satu dan kebenarannya pun satu. Hanya agamanya aja yang berbeda. Oke. Kebenaran dari dulu itu satu. Ya. Karena itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka dalam keyakinan gue sebagai seorang muslim telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu muslim. Oke. Mereka itu muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu dalam Al-Quran diceritakan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim. Iya. Bedanya hanya saja kemudian syariatnya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mereka mengaktualisasikan ritual kebenarannya. Itu aja yang berbeda. Oke. Bungkusnya, dalemannya sama. Ya. Kenapa bungkusnya berbeda? Karena setiap zaman dan setiap tempat itu butuh pendekatan yang berbeda. Tapi substansinya sama. Misalnya, sholat. Ya. Dari sejak Nabi Adam itu udah sholat. Oke. Nabi Musa, Nabi Isa juga sholat dalam keyakinan kita. Ya. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat juga udah sholat. Hanya saja beda cara sholatnya. Tapi sholat sebagai bentuk penghambaan diri secara total dan tulus kepada Tuhan itu dilakukan sama oleh semua manusia sejak Nabi Adam. Oke. Bedanya itu bungkusnya. Karena setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Ya. Nah, barulah di zaman Nabi Muhammad itu kita yakini bahwa agama itu tidak bersifat sektoral dan temporal lagi. Tidak hanya untuk satu waktu dan satu tempat. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Nah, karena itu syariatnya kemudian sudah sempurna. Nggak diubah-ubah lagi sama Tuhan. Ya. Tapi Nabi Muhammad menyebut bahwa dirinya itu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Artinya, akhlak yang baik di Nabi Isa, di Nabi Musa, semua itu dan cocok dengan semua zaman itu tetap dipakai. Ya. Karena itu misalnya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan orang Yahudi. Kemudian dia berpuasa.
di bulan Muharram, namanya puasa Asyura. Ya, tahu. Kata Nabi Muhammad, ini baik. Maka kita harus juga melakukan itu. Itu puasanya orang Yahudi awalnya. Karena di Yahudi juga puasa kan? Puasa. Ya. Sholat. Ya. Puasa. Kemudian mengheningkan diri di Ka'bah. Itu dilakukan sejak Nabi Ibrahim. Ya. Jadi agama itu, makanya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Agama itu dari dulu cuman satu, Islam. Bukan gimana nih agama kok beda-beda, Tuhan kok gak konsisten. Enggak, dari dulu Tuhan itu konsisten dengan satu kebenaran. Hanya saja agamanya berbeda-beda karena itu soal syariat. Dan soal syariat itu di Islam pun nanti kemudian berbeda-beda pada hal-hal yang sifatnya tidak substansi. Misalnya ya, zakat. Dulu yang dizakatin itu ketika kita zakat fitrah itu pakai gandum. Karena di Arab adanya gandum. Ya. Sampai di Indonesia yang dizakatin itu adalah beras. Karena makanan pokok di sini adalah beras. Karena zakat itu berupa membagikan makanan pokok intinya. Zakat fitrah. Ya. Atau azan. Di zaman Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu azan untuk sholat Jumat 1 kali. Tapi sekarang sejak zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Kenapa? Karena orang banyak. Takut yang jauh gak dengar, tiba-tiba azan sholat Jumat udah takut ketinggalan, terlambat. Kayak Anda tadi datang ke kursi ini. Gak ada. Jangan memfitnah. Makanya azannya 2 kali sebelum ketika sudah waktu sholat Jumat masuk udah diazanin agar orang siap-siap dan jalan dari jauh itu nyampe ke masjid. Baru azan untuk sholat. Oke.